PJ Bupati Pati memerintahkan untuk menutup tempat karaoke yang tak berizin lantaran tempat karaoke di Pati masih menjamur. Kabupaten Sumedang diterjang banjir akibat hujan deras pada hari Minggu lalu. 2 orang sempat dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Kota Surabaya mendapat penghargaan MURI lewat lebih dari 50.000 siswa SD dan SMP penari remo. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Makassar pemirsa. Acara pemecahan rekor MURI lomba tarik tambang yang digelar Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Makassar berujung naas. 1 korban lomba tarik tambang tewas usai kepalanya terbentur beton pembatas jalan pada Minggu pagi. Lomba tarik tambang yang menggunakan tali sepanjang 1.540 meter dan melibatkan sekitar 5.000 peserta baik dari alumni Unhas maupun warga Makassar tersebut digelar di Jalan Ratulangi hingga Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar. Salah satu peserta dalam tarik tambang tersebut mengungkapkan kejadian tersebut bermula ketika para peserta tengah menunggu aba-aba untuk memulai perlombaan dengan tali yang sudah membentang. Karena tak kunjung mendapatkan aba-aba dari panitia dan cuaca di kota tersebut terpantau mendung, sebagian warga memilih untuk berjaga-jaga untuk berteduh jika sewaktu-waktu hujan mengguyur. Namun naas di antara menunggu aba-aba dan berteduh, disitulah kejadian naas tersebut terjadi. Tali tambang yang tadinya membentang tertarik ke atas hingga putus hingga menyebabkan korban terpental ke belakang dan kepalanya membentur beton pembatas jalan. Kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan, ke sebelah selatan timurnya. Tapi kan tidak ada yang pernah duga ada insiden begitu. Jadi saya menyampaikan tugas kita yang begitu mendalam. Apalagi beliau ini kader PKK. Ini saya kita cek tadi kader PKK. Ketua RT yang sangat berdedikasi. Jadi kita merasa sangat kehilangan. Saya lagi Kepala Kepolisian Sektor Ujung Pandang Kompol Syarifuddin menegaskan, acara rekor MURI lomba tarik tambang tersebut tak mengantongi izin kegiatan, sehingga kepolisian pun tidak turut serta dalam mengawal acara tersebut. Dalam hal ini, tim Inafis Polrestabes Makassar telah melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan masih dilakukan penyelidikan akibat kejadian tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Sumedang, Jawa Barat, pemirsa. Akibat guyuran hujan yang melanda wilayah Kabupaten Sumedang yang cukup lebat, menyebabkan kawasan desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung terkena banjir bandang dan menerjang puluhan rumah warga. Bahkan 2 warga sempat dinyatakan hilang hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hujan deras sejak Minggu sore kemarin membuat kawasan desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang diterjang banjir bandang, hingga membuat ratusan warga terpaksa meninggalkan rumahnya. Bahkan beberapa rumah warga diketahui mengalami kerusakan cukup parah. Tadi airnya orang sakit, ngalir deras gitu. Iya, lumpur, ada lumpur sini. Setinggi apa Pak? Ada 1 meter Pak lumpurnya? Ada. Jadi sekarang gimana Pak rencananya? Ngungsi atau? Ya keluarga pada ngungsi Di rumah saudara. Oh, di rumah saudara. Saudaranya. Di Pamatang. Warga pun memilih mengungsi ke tempat yang aman yang telah disediakan pemerintah desa setempat. Berdasarkan informasi dari tim SAR gabungan, 2 orang warga dinyatakan menghilang pasca terjangan banjir bandang tersebut. Kemudian dari kami juga sudah menyiapkan petugas yang dari pengamanan dari pihak kepolisian dan juga dari pihak TNI. Kita juga untuk menjaga sekitar lokasi di TKP karena diindikasikan atau dikhawatirkan itu rawan dengan situasi cuaca yang ada saat ini. Tim SAR bersama warga berhasil menemukan jenazah warga korban banjir bandang di desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Korban diketahui bernama Dini usia 40 tahun dan anaknya bernama Siva usia 15 tahun. Kedua korban ditemukan tertimbun material banjir berupa lumpur dan puing-puing bangunan. Setelah berhasil ditemukan, kedua korban langsung dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap.
Isak tangis keluarga tak terbendung mendapati 2 anggota keluarga mereka meninggal akibat banjir. Evakuasi atas nama Ibu Dini dan minta doanya untuk Siva sekarang lagi dalam proses evakuasi. Saya minta doanya kepada teman-teman yang di sini nonton siaran ini, semoga korban cepat terevakuasi dan keluarga yang ditinggalkan tabah. Berarti keduanya sudah ditemukan? Kalau untuk korban pertama, satu tadi sudah dibawa ke Puskesmas Sawah Dadap. Itu penemuan jam 10.20, kurang lebih dari LKP itu sekitar 400 meteran. Akibat musibah banjir bandang tersebut, ratusan warga masih mengungsi hingga kondisi aman. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Pemirsa, puluhan panitia penyelenggara dan penyewa stand di event Pasar Malam Tugu Jogja Expo atau TJE mendatangi Balai Pengelola Kawasan Sumbu Filosofis di kantor Dinas Kebudayaan DIY untuk meminta permohonan agar diberikan rekomendasi izin. Kedatangan mereka juga untuk merespon terkait adanya rencana penghentian TJE secara paksa oleh Dinas Satpol PP. Puluhan orang yang terdiri dari panitia penyelenggara dan penyewa stand Tugu Jogja Expo mendatangi kantor Balai Pengelola Kawasan Sumbu Filosofis Dinas Kebudayaan DIY
untuk melakukan orasi dan aksi menata ratusan piring makan kosong dan sendok di lantai di pendopo kantor Dinas Kebudayaan DIY. Aksi ini merupakan buntut adanya rencana penghentian secara paksa event TJE oleh Dinas Satpol PP Kota Yogyakarta. Secara bergantian mereka melakukan orasi dan meminta agar event pasar malam TJE dapat diberikan rekomendasi atas dasar event tersebut menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi masyarakat kecil. Setelah beberapa saat perwakilan masa aksi ditemui oleh Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi. Dalam pertemuan ini kembali ditegaskan bahwa rekomendasi izin ini tidak turun lantaran panitia tidak tertib dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Apalagi event digelar di kawasan Sumbu Filosofi yang kini masih dalam penilaian sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Namun panitia penyelenggara tetap nekat membuka pasar malam TJE meski tanpa mengantongi rekomendasi izin. Saling tahu porsi dan perannya, tentu saja akan tumbuh menjadi masyarakat yang satu, tertib aturan, patuh pada ketentuan, dan itu disepakati oleh semua pihak. Kalau kita tercipta masyarakat seperti itu, maka Jogja atau Sumbu Filosofi itu bisa naik kelas, bisa maju ke dunia. Tidak akan pernah mungkin kita bisa menjadi warisan dunia kalau masyarakatnya masih pada masyarakat yang gugu karpe dewe, sak geleme dewe, hanya mengandalkan koneksi, mengandalkan backingan. Para penyewa stand pun disarankan untuk meminta kejelasan atas nasib mereka kepada panitia penyelenggara. Sebelumnya Dinas Kebudayaan telah memberikan alternatif lokasi untuk pasar malam tersebut ke XT Square namun tidak direspon panitia penyelenggara. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, meski lokalisasi Lorong Indah di Kabupaten Pati sudah dirobohkan pemerintah Kabupaten Pati, namun tempat karaoke terus menjamur di Kabupaten Pati. Disinggung perihal hal tersebut, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memerintahkan untuk tetap tegas dan menutup tempat karaoke yang tak berizin. Meski lokalisasi Lorong Indah atau LI sudah dirobohkan oleh pemerintah Kabupaten Pati pada tahun lalu, namun hingga kini keberadaan tempat karaoke terus menjamur di Kabupaten Pati. Ditanya perihal tersebut, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menoleransi segala bentuk tempat hiburan seperti karaoke yang tak memiliki izin. Ditemui usai rapat evaluasi penerimaan pendapatan asli daerah di kantor Setda Kabupaten Pati pada Senin siang, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa penutupan karaoke liar yang tak berizin akan tetap terus berjalan. Apapun kita harus komitmen karena kan ketertiban semuanya harus kita jaga dan kaitannya dengan hal-hal itu kita nggak ada toleransi lah. Loh, yang liar tutup dia nggak berizin loh, ngapain juga gitu kan? Tetap berjalan terus lah, tetap berjalan dalam arti berjalan penegakan hukumnya. Ya kan kalau dia tidak berizin liar kan harus ditutup, gitu aja, tidak nanti gitulah. Untuk diketahui, Satpol PP Pati melalui Kasatpol PP Pati Sugiono mengaku rutin merazia tempat-tempat karaoke yang ada di Kabupaten Pati. Pihaknya mengaku banyak menemukan tempat karaoke yang liar dan tak memiliki izin. Oleh karena itu, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menegaskan bahwa penutupan karaoke yang tak memiliki izin akan terus dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa tempat karaoke yang tak berizin harus ditutup. Dari Pati, Jawa Tengah, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP?
Wong delok HP ngono kena edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV ku filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Dalam rangka pengukuhan pengurus Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gertakin Pati, PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro mendorong bahasa isyarat tidak hanya dikuasai oleh internal Gertakin, tapi juga bisa dikuasai berbagai kalangan. PJ Bupati mendorong petugas pelayanan masyarakat maupun sekolah-sekolah bisa menguasai bahasa isyarat. Dimohon berdiri. PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro dalam pengarahannya pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau DPC Gertakin Pati di Pendopo Kabupaten Pati. Ia mengungkapkan bahwa bahasa isyarat yang dikuasai para penyandang tunarungu dapat dikuasai berbagai kalangan. PJ Bupati mengungkapkan penguasaan bahasa isyarat tersebut dalam rangka agar masyarakat dapat bersosialisasi dan berkomunikasi sehingga dapat melebur hidup bersama dengan para penyandang tunarungu Indonesia. Dalam acara pengukuhan pengurus DPC Gertakin tersebut, PJ Bupati mendorong para petugas pelayanan masyarakat ada yang bisa menguasai bahasa isyarat tersebut agar dapat melayani secara maksimal penyandang tunarungu. Bahasa isyarat yang saat ini hanya diketahui oleh rekan-rekan dari Gertakin, harapan kita nanti adik-adik yang di sekolahan juga tahu. Sehingga nanti tentunya kami mohon dari pengurus Gertakin juga nanti bisa memberikan tutorial singkat sehingga nanti teman-teman Gertakin ini bisa melebur menjadi satu dengan kita semua, bisa berkomunikasi, teman-teman kita tahu apa yang dimaksudkan. Dalam acara pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau DPC Gertakin Pati, turut dihadiri Ketua DPD Gertakin Jawa Tengah Teguh Santoso, Ketua PPDI Pati, perwakilan Dinsos P3AKB Pati, dan juga tamu undangan lainnya. Dalam pengukuhan kepengurusan ini, Bambang Hendro Iswaranto didaulat menjadi nahkoda baru kepengurusan DPC Gertakin Pati periode 2022 sampai dengan 2027. Dari Pati, Jawa Tengah, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, sejak awal tahun 1970, perencanaan secara serius pembangunan PLTN mulai dilakukan di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan listrik dari berbagai sektor.
Hingga pada 12 Desember 2022 lalu, Presiden Jokowi resmi merestui penggunaan bahan bakar baku nuklir di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR perihal pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Dalam hal ini, pemerintah mengusulkan kewenangan Majelis Tenaga Nuklir terkait dengan pengkajian kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Keputusan Presiden Jokowi ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 52 Tahun 2022 tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Pertambangan bahan galian nuklir tersebut dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, pertambangan mineral radioaktif, pengolahan mineral ikutan radioaktif, dan penyimpanan mineral ikutan radioaktif. Adapun mineral ikutan radioaktif diantaranya seperti uranium atau thorium. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum atau IMEF Singgih Widakdo menjelaskan bahwa cadangan uranium yang dimiliki Indonesia pada dasarnya tidak begitu besar. Indonesia sendiri menjadi negara yang memiliki cadangan nuklir yang sama dengan China, Namibia, dan Nigeria sebesar 5%. Sedangkan Australia justru menempati urutan pertama sebagai negara pemilik cadangan uranium terbanyak sebesar 29%. Diikuti Kazakhstan sebesar 13%, Rusia 9%, dan Afrika Selatan sebesar 6%. Menurut Singgih, cadangan uranium di Indonesia tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Bangka Belitung, Sulawesi, dan Pulau Singkep. Namun berdasarkan penelitian terakhir di Kalimantan Timur dan Sumatera Barat juga diketahui memiliki cadangan uranium. Pengembangan uranium ini dinilai akan menguntungkan bagi Indonesia, terutama untuk kepentingan kebutuhan energi masa mendatang. Ya, 50.000 lebih pelajar sekolah dasar dan SMP di Surabaya mengikuti tari tradisional Remo yang digelar pemerintah kota Surabaya. Tari Remo massal yang dilakukan di sejumlah titik di Kota Pahlawan ini memecahkan rekor dunia Museum Rekor Indonesia atau MURI. 2022. Puluhan ribu pelajar SD dan SMP di Kota Surabaya mengikuti tari tradisional Remo pada Minggu pagi. Tari Remo massal ini digelar secara serentak di beberapa titik, diantaranya di Jalan Tunjungan, Taman Bungkul, tempat-tempat bersejarah, dan juga dilakukan di lebih dari 300 sekolah SD maupun SMP di Surabaya. Tari tradisional Remo ini sendiri dipusatkan di Jembatan Surabaya, Jalan Kenjeran, Surabaya. Ribuan siswa SD dan SMP di atas jembatan ini menari Remo secara kompak dan rancak. Mereka sudah melakukan persiapan untuk mengikuti tari Remo massal ini dengan berlatih selama 1 bulan. Aksi seni tari tradisional Remo yang diikuti 50.000 pelajar SD dan SMP ini berhasil memecahkan rekor dunia Museum Rekor Indonesia atau MURI. Piagam penghargaan rekor MURI ini diserahkan langsung oleh pihak MURI kepada Wali Kota Eri Cahyadi yang didampingi Wakil Wali Kota Armuji. Tari Remo MURI massal Surabaya. Banyak temannya yang ikut tadi? Banyak banget. Gimana, sulit nari Remo? Enggak, gampang banget. Gampang ya? Belajarnya gimana? Di sekolah, di lapangan sama-sama sama anak-anak sekolah lain. Berapa lama belajar Remo? Seminggu. Seminggu ya? Gimana? Kamu setelah ikut memecahkan rekor MURI gimana perasaannya? Seneng banget. Seneng ya? Sudah Sudah belajar nari apa ini? Tari Remo. Remo. Sama siapa aja di sini? Sama guru, teman-teman, sama orang tua. Susah nggak narinya? Tidak. Enggak ya? Betul ya? Senang? Senang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku bangga dengan tari Remo yang dilakukan para pelajar dan memecahkan rekor MURI ini. Menurut Eri, para pelajar di Surabaya harus tahu sejarah tari Remo yang dulu dijadikan sarana untuk berjuang melawan penjajah. Seluruh sekolah berbondong-bondong ikut mendaftar, seluruh komunitas ikut mendaftar, maka inilah sejatinya warga Surabaya, inilah sejatinya budaya arek-arek Surabaya. Anak harus tahu apa filosofinya tari Remo, bagaimana jiwa seorang pejuang melawan penjajah dengan gagah beraninya.
ditunjukkan oleh arek-arek Surabaya itu harus tertanam di dalam jiwanya arek-arek Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi berharap dengan adanya tari remo yang berhasil memecahkan rekor muri ini, membuat para pelajar di Surabaya terus bersemangat dan kreatif. Selain itu, para pelajar diminta untuk mengenal sejarah dan budaya sendiri daripada budaya asing yang kini gencar masuk di Indonesia melalui media sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.